Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kementerian dan lembaga melakukan efisiensi anggaran untuk program-program yang tidak bisa diukur keuntungan dan manfaatnya untuk publik. Ia juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak termasuk dengan gaji ASN. Jadi masing-masing kementerian itu nanti akan menyesuaikan penghematan itu dengan tugas pokok dan fungsi mereka. Jadi yang arahan Presiden itu untuk program-program yang selama ini tidak terukur, tidak bisa diukur keuntungannya, manfaatnya bagi publik itu ditiadakan. Perjalanan luar negeri dikurangi. Seremonial dikurangi, perjalanan dinas dikurangi, tapi yang pelayanan publik tidak dikurangi. PSO, Public Service Obligation, tidak dikurangi. Belanja gaji pegawai tidak dikurangi. Jadi yang kayak gitu-gitu kan sudah jelas sebenarnya. Jadi yang sekarang beredar itu kan mungkin ada fear mongering ya ketakutan-ketakutan yang disebarkan oleh orang-orang yang kadang-kadang anonim. Narasumbernya siapa, orangnya siapa. Tapi yang jelas arahan dari Presiden sudah jelas bahwa pelayanan publik, ya, kemudian public service obligation, belanja pegawai itu bukan bantuan sosial, itu bukan merupakan bagian yang terkena efisiensi. Dan berikut ini pemirsa, rincian pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga yang ditetapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Alat tulis kantor (ATK) dipangkas hingga 90%. Belanja percetakan dan souvenir dikurangi hingga sebesar 75,9%. Kemudian sewa gedung, kendaraan dan peralatan dipangkas hingga 73,3%. Belanja lainnya tidak terkait dengan langsung dengan prioritas pembangunan dipangkas sebesar 59,1%. Anggaran untuk kegiatan seremonial dipotong 56,9%. Perjalanan dinas baik dalam maupun luar negeri dipangkas sebesar 53,9%. Kajian dan analisis dipangkas hingga 51,5%. Kemudian rapat, seminar, dan kegiatan sejenis dikurangi hingga sebesar 45%. Kemudian anggaran untuk jasa konsultan dikurangi hingga 45,7%. Honor output kegiatan dan jasa profesi dipangkas sebesar 40%. Selanjutnya infrastruktur dipotong sebesar 34,3%. Pengadaan peralatan dan mesin dipangkas hingga 28%. Diklat dan bimbingan teknis dipangkas 29%. Lisensi aplikasi dikurangi sebesar 21,6%. Bantuan pemerintah pun dipangkas hingga 16,7%. Pemeliharaan dan perawatan dipangkas 10,2%. Dan penghematan anggaran ini dilakukan untuk mendanai sejumlah program prioritas Kabinet Merah Putih. Dan salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program Makanan Bergizi Gratis atau MBG menjadi salah satu program prioritas yang mendapatkan limpahan dari pemangkasan anggaran kementerian atau lembaga serta dana transfer daerah atau TKD. Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya juga telah mengeluarkan surat instruksi untuk pemangkasan anggaran kementerian. Lagi adjustment agar makin tajam, berbagai penyesuaian anggaran di kementerian dan lembaga yang diinstruksikan oleh Bapak Presiden sedang berjalan. Tujuannya agar birokrasi makin efisien dan kegiatan serta penggunaan uang negara APBN betul-betul bisa langsung dinikmati masyarakat. Dalam instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025, Presiden Prabowo menargetkan menghemat anggaran sebesar 306,69 triliun rupiah. Rinciannya, efisiensi belanja kementerian atau lembaga sebesar 256,10 triliun rupiah, sementara efisiensi belanja pemerintah daerah bisa mencapai 50,59 triliun rupiah.
Total anggaran belanja negara pada tahun 2025 mencapai 3.621,3 triliun rupiah. Penghematan anggaran ini dilakukan untuk membiayai program-program pemerintahan Prabowo Gibran, salah satunya untuk program makan bergizi gratis. Keterbatasan dana memang menjadi salah satu kendala dalam program MBG. Sebelumnya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan anggaran program MBG sebesar 71 triliun rupiah hanya sampai Juni 2025 dan belum mampu mencakup seluruh anak Indonesia. Program makan bergizi gratis menyasar 31 provinsi dan mencakup 220 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Dengan 650.000 penerima manfaat, ditargetkan pada bulan Agustus program MBG bisa dinikmati oleh 6 juta penerima manfaat.